Ikan pindang, masakan Palembang. Sambal lalap, jadi teman. Ingin pintar, tidak bisa sembarangan. Guru dan buku, jadi pedoman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan tentang mengkonstruksi artikel berdasarkan fakta. Namun sebelum itu ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, kompetensi dasar yang kita capai yang pertama 3.5 menganalisis kebahasaan artikel dan atau buku ilmiah. 4.5 mengkonstruksi sebuah artikel dengan memperhatikan fakta dan kebahasaannya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas 4.5 mengkonstruksi sebuah artikel dengan memperhatikan fakta dan kebahasaan. Sedangkan 3.5 kita sudah bahas pada pertemuan minggu yang lalu. Tujuan pembelajaran kali ini adalah 1. Menyusun artikel opini sesuai dengan fakta. 2. Menyajikan artikel opini dengan kebahasaan yang baik dan benar. 1. Menyusun artikel opini sesuai fakta. Opini adalah pendapat seseorang yang disampaikan dalam bentuk tulisan ataupun tulisan. Sedangkan fakta adalah sesuatu yang benar-benar terjadi di masyarakat. Kemudian artikel adalah tulisan yang di dalamnya terdapat ide atau gagasan penulis berdasarkan persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakat. Nah, berdasarkan dengan hal di atas, maka ketika kita akan membahas sebuah artikel, maka kita harus menemukan dulu fakta, kemudian membuatnya menjadi satu buah paragraf. Kemudian di dalam paragraf itu ada kalimat opini yang menjelaskan fakta yang di atas. Perhatikan contoh berikut. Jumat 30 Oktober 2015, Indonesia kehilangan seniman dongeng paling berpengaruh dalam perkembangan seni, terutama di kalangan anak-anak era 80-an. Pak Raden alias Suryadi adalah seniman senior sekaligus pencipta kisah boneka kayu Si Unyil, sebuah film seri televisi Indonesia produksi PPFN. Kisah cerita si boneka kayu ini adalah legenda bagi semua anggota generasi 80-an sampai 90-an. Nah, dari paragraf ini maka dapat kita ketahui bahwa dia memiliki fakta dan opini. Faktanya terdapat pada kalimat pertama sampai ke kalimat yang ketiga. Fakta-fakta itu adalah 1. Pada Jumat 30 Oktober 2015, Pak Raden meninggal dunia. Kedua, Pak Raden adalah pencipta boneka kayu Si Unyil. Yang ketiga adalah film cerita televisi itu dibagi menjadi sebagian sehingga memudahkan pengarang atau penulis untuk menjabarkan artikel itu lebih lanjut. Contoh, ini ada satu buah topik perkembangan seni sastra dan wayang pada masa Hindu-Buddha. Di sini dibagi menjadi topik seni sastra, kemudian lagi subtopik babat, hikayat, dan syair. Nah, dengan pembagian ini diharapkan dapat memudahkan penulis menjelaskan atau menjabarkan sebagian itu menjadi lebih detail lagi. Kemudian yang kedua adalah pola masalah dan pemecahannya. Pola ini dahulu mengemukakan masalah dan sesuai dengan pendapat ahli. Jadi di sini pengarang atau penulis mengemukakan masalah dulu yang terjadi, kemudian masalah itu disesuaikan dengan pendapat ahli dan apa pendapat ahli mengenai masalah tersebut. Nah, itu pola masalah dan pola pemecahannya. Kemudian yang ketiga, pola kronologi. Pola kronologi ini dapat kita lihat pada artikel sejarah pembuatan kertas. Nah, itu dia menggunakan pola kronologi karena secara berurutan disampaikannya. Yang keempat adalah pola pendapat dan alasan pemikiran.
Pola ini dipakai jika penulis menyampaikan pendapat sendiri, kemudian berargumen tentang masalah itu. Jadi, ada pendapat beliau yang dia sampaikan, kemudian ada argumen tentang masalah itu, ada argumen-argumen yang disampaikan lagi tentang masalah itu. Sehingga diharapkan ada solusi dari masalah yang disampaikan tersebut. 5 adalah pola perbandingan. Pola perbandingan ini artinya ada dua hal yang dibandingkan. Misalnya, kalau kita membuat sebuah tema yang judulnya daring dan PS tatap muka. Nah, di situ ada dua hal. Jadi pembelajaran daring, kemudian ada pembelajaran tatap muka. Dan kemudian dibandingkan entah mau melihat persamaannya atau melihat perbedaan dari kedua proses pembelajaran tersebut. Baiklah, kesimpulan pada pembelajaran ini yang pertama, untuk membuat artikel ada fakta dulu yang diamati dari sebuah peristiwa atau kejadian yang ada. Yang kedua, ada paragraf fakta yang di dalamnya ada kalimat opini. Ketiga, ada 6 penyajian artikel yaitu pola pemecah topik, pola masalah dan pemecahannya, pola kronologi, pola pendapat dan alasan pemikiran, serta pola perbandingan. Baiklah, itulah materi kita pada pembelajaran hari ini. Sebelum Ibu tutup, ada pantun yang ingin Ibu sampaikan. Warna-warni kupu-kupu berterbangan. Hinggap satu di dahan ranting. Belajar ilmu banyak godaan. Tekad yang kuat, tempat bergantung. Baiklah, sebelum Ibu akhiri, kita sama-sama mengucapkan hamdalah.